Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nani Nurhayati Widya Channel Belajar Yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas peran, fungsi, kompetensi bidan sesuai dengan kisi-kisi ya Permenpan RB, bahwa di soal SKB ada peran, fungsi, dan kompetensi bidan. Sini ada rangkuman dan soal-soal latihannya. Oke? Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ICM, bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar, register, dan atau memiliki izin yang sah atau lisensi untuk melakukan praktik kebidanan. Menurut Ikatan Bidan Indonesia, bidan adalah seorang perempuan yang telah lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi menjalankan praktik kebidanan. Menurut WHO, bidan adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan bidan yang diakui negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memiliki izin yang sah atau lisensi untuk melakukan praktik bidan. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Peran seseorang menentukan kinerjanya di lapangan dan akan dinilai oleh masyarakat umum dalam menjalankan peran sebagaimana mestinya. Fungsi adalah pekerjaan yang harus dilakukan sesuai peranannya masing-masing individu dalam profesinya. Kompetensi adalah pengetahuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan praktek kebidanan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan secara aman dan bertanggung jawab sesuai standar sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat. Nah, peran, fungsi, dan kompetensi bidan ini adalah sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan penyelidik. Bidan sebagai pelaksana itu tugas mandiri atau primer, yaitu tugas yang menjadi tanggung jawab bidan sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua adalah kolaborasi atau co-manajemen, merupakan tugas yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari proses kegiatan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pelaksana rujukan ke sistem pelayanannya lebih tinggi atau sebaliknya. Nah, yang kedua adalah bidan sebagai pengelola, yaitu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat atau klien. Yang kedua, sebagai pengelola berpartisipasi dalam tim. Bidan berpartisipasi dalam tim melaksanakan program kesehatan dan sektor lain melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader, dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah kerjanya. Nah, yang ketiga, bidan sebagai pendidik, yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya KIA dan keluarga berencana, melatih dan membimbing kader termasuk mahasiswa bidan atau keperawatan, serta membina dukun di wilayah kerjanya. Yang keempat, bidan sebagai penyelidik, melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun kelompok. Kalau kompetensi bidan mempunyai persyaratan, pengetahuan, dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya untuk wanita, bayi baru lahir, dan keluarganya.
Yang kedua, prakonsepsi, KB, dan ginekologi. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya, dan pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan, dan kesiapan untuk menjadi orang tua. Yang ketiga, asuhan dan konseling selama kehamilan. Bidan memberikan asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalisasikan kesehatan selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. Yang keempat, asuhan selama persalinan dan kelahiran. Bidan di sini memberikan asuhan yang bermutu tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawat daruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayi yang baru lahir. Yang kelima, asuhan kepada ibu nipas dan menyusui. Bidan memberikan asuhan kepada ibu nipas dan menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. Yang keenam, asuhan kepada bayi baru lahir. Di sini bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. Asuhan pada bayi dan balita. Bidan juga di sini memberikan asuhan bermutu tinggi komprehensif pada bayi dan balita sehat 1-5 bulan. Nah, yang kedelapan, kebidanan komunitas. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan budaya setempat. Yang kesembilan, asuhan pada ibu atau wanita dengan gangguan reproduksi. Di sini melakukan asuhan kebidanan pada wanita atau ibu dengan gangguan reproduksi. Nah, lanjut kita ke soal-soal. Nomor 1. Bidan praktek mandiri memberikan konseling pada ibu hamil mengeluh nyeri punggung. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas pusat, tensinya 120/70. Termasuk apakah peran dan tanggung jawab bidan tersebut sebagai peneliti, sebagai provider, atau sebagai pendidik, sebagai pelaksana, atau sebagai pengelola. Di sini bidan memberikan konseling, ya. Nah, di sini adalah sebagai pendidik, ya. Jadi memberikan konseling kepada ibu tentang nyeri punggung, ya, karena kehamilannya sudah besar, ya. Yang kedua, seorang bidan bertugas sebagai kepala ruang bayi di sebuah rumah sakit. Bidan membimbing mahasiswa praktek dengan memberikan contoh penyuntikan imunisasi HB0 pada bayi baru lahir sesuai standar, serta mengajarkan disiplin dalam bekerja, termasuk apakah peran yang dijalankan oleh bidan tersebut, peneliti, pendidik, pelaksana, pengelola, atau penolong. Jawabannya adalah sebagai pendidik, ya. Di sini bidan juga membimbing, jadi mendidik mahasiswa, ya. Nomor 3. Seorang bidan baru pertama kali bertugas di desa terpencil. Berdasarkan informasi, di desa kematian bayi dan ibu cukup tinggi karena masih banyak pertolongan persalinan yang ditolong oleh dukun. Bidan bersama pemuka masyarakat mengkaji kebutuhan untuk melaksanakan program yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak yang ada di desanya. Apakah peran bidan dalam melaksanakan tugasnya? Peneliti, pendidik, pengelola, pelaksana, investigator. Di sini bidan sebagai pengelola, jadi dikaji bagaimana apa kebutuhan untuk melaksanakan program meningkatkan kesehatan ibu dan anak di desanya, ya. Jadi sebagai pengelola. Nomor 4. Seorang bidan desa selalu melakukan kunjungan rumah lengkap dengan memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu nipas, termasuk kewajiban bidan terhadap siapakah sesuai kasus di atas, kepada klien, terhadap tugasnya, terhadap profesinya, terhadap negara, atau terhadap diri sendiri. Memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu nipas. Jadi itu sesuai kewajiban terhadap klien, ya. Nomor 5. Seorang bidan bertugas sebagai pembimbing praktik mahasiswa di rumah sakit.
Bidan memberikan pembelajaran kepada mahasiswa tentang asuhan persalinan normal. Apakah peran bidan dalam melaksanakan tugasnya? Peneliti, pendidik, pelaksana, pengelola, atau investigator? Jawabannya adalah pendidik, karena di sini pembimbing praktek ya, memberikan pembelajaran. Nomor 6. Teori yang mendukung praktek kebidanan adalah komunikasi, konsepsi, persalinan, dan kelahiran. Semua benar. Yang mendukung praktik kebidanan, teorinya adalah benar semua ya. Komunikasinya, konsepsinya, persalinan, itu termasuk yang mendukung praktek kebidanan. Nomor 7. Seorang bidan puskesmas memberikan perawatan payudara dan pelatihan senam nipas bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan di balai desa. Apa peran bidan dalam kasus tersebut? Sebagai pendidik, pemberi pelayanan, pengelola, konselor, atau advokat. Memberikan perawatan payudara dan pelatihan. Nah, di sini bidan berperan sebagai pemberi pelayanan ya. Peran bidan di komunitas yaitu pemberi pelayanan atau provider yang memberi pelayanan kebidanan secara langsung atau tidak langsung pada individu, keluarga, kelompok masyarakat menggunakan asuhan kebidanan. Dari kasus tersebut, bidan memberikan perawatan payudara dan pelatihan senam nipas bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Sehingga pada kasus ini, bidan di komunitas adalah pemberi pelayanan. Jawabannya yang B. Nomor 8. Seorang bidan desa membentuk program kerja pendamping ASI bagi ibu menyusui. Kader-kader yang ada diberikan pelatihan agar mampu menjalankan program dengan baik sehingga muncul peran aktif masyarakat dalam kegiatan komunitas. Apakah peran bidan desa tersebut? Sebagai provider, pengelola, pendidik, advokat, atau koordinator. Nah, peran bidan di komunitas menurut Saprudin dan Hamidah sebagai pengelola yaitu bidan mengelola, merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengevaluasi pelayanan kebidanan baik secara langsung maupun tidak langsung dan menggunakan peran aktif masyarakat dalam kegiatan komunitas. Dari kasus tersebut, bidan melakukan pembentukan program kerja baru dan memberikan pelatihan kepada kader sehingga muncul peran aktif masyarakat dalam kegiatan di komunitas. Pada kasus ini, peran bidan di komunitas adalah sebagai pengelola ya, membentuk program kerja ya. Jadi kader-kader itu diberikan pelatihan. Jadi ini sebagai pengelola. Oke, nomor 9. Bidan memberikan KIE kepada 5 orang ibu yang ingin menjadi akseptor KB pada acara posyandu. Dalam memberikan KIE, bidan menjelaskan dengan memperlihatkan macam-macam jenis dan bentuk alat kontrasepsi serta menjelaskan bagaimana cara penggunaan, keuntungan, dan efek samping dari masing-masing alat kontrasepsi. Apakah metode KIE yang digunakan oleh bidan tersebut? Wawancara, ceramah, demonstrasi, diskusi, atau pameran. Nah, di sini bidan memberikan KIE-nya dengan memperlihatkan macam-macam jenis dan bentuk alat kontrasepsi ya. Jadi ini termasuk demonstrasi ya. Demonstrasi merupakan suatu cara penyajian informasi dengan teliti untuk memperlihatkan suatu prosedur. Demonstrasi diberikan pada suatu kelompok kecil dengan memperlihatkan alat peraga, ya, alat peraga, dan menjelaskan bentuk, cara penggunaan, dan sebagainya. Dari kasus tersebut, bidan melakukan KIE dengan cara demonstrasi karena dilakukan pada kelompok kecil dan menggunakan alat peraga sebagai media untuk memberikan penjelasan, ya. Jadi jawabannya benar, demonstrasi. Nomor 10. Seorang bidan mengajari mahasiswa praktik cara melakukan pemeriksaan fisik pada ibu nipas pada saat kunjungan ke rumah seorang ibu nipas 6 hari postpartum. Nah, peran bidan tersebut sebagai peneliti, pendidik, pengelola, pelaksana pendidik, atau pelaksana kolaborasi. Jawabannya adalah sebagai pendidik, ya.
Peran bidan sebagai pendidik itu memberi pendidikan kesehatan dan konseling dalam asuhan pelayanan kebidanan di setiap tatanan pelayanan kesehatan di instansi dan komunitas, mentorship dan preceptorship terhadap calon tenaga kesehatan dan bidan baru. Ya, pada kasus bidan mengajari mahasiswa, hal tersebut juga merupakan peran bidan sebagai pendidik. Nomor 11. Nyonya N, usia 30 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan kencang-kencang. Hasil pemeriksaan tensi 160/110, nadinya 86 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, respirasi 22 kali per menit, pace-nya 3 kali 10 menit, lamanya 30 detik, DJJ-nya 150 kali per menit, kaki dan tangan udim. Hasil pemeriksaan pembukaan 4, ketuban utuh, presentasi kepala. Nah, kemudian bidan di sini melakukan rujukan ke rumah sakit. Peran bidan dalam kasus tersebut adalah sebagai apa? Provider, pendidik, konselor, pengelola atau perencana. Di sini pasiennya mengalami PEB ya. Tapi tidak disebutkan protein urinnya berapa ya, yang dilihat dari tensinya, tangan dan kaki urin. Nah, ini adalah mengacu ke PEB. Peran bidan di komunitas salah satunya adalah provider, pemberi pelayanan. Jadi secara langsung dan tidak langsung itu bidan memberikan pelayanan kepada klien, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan menggunakan asuhan kebidanan. Nah, ketika bidan melakukan rujukan, dalam proses rujukan kan sudah melayani pasien ya, sudah memeriksa pasien sebelumnya. Jadi di sana bidan sebagai provider, jadi pemberi pelayanan kesehatan. Bidan Ani merupakan bidan desa Sukarasa. Ia rutin melakukan penyuluhan dan melatih kader-kader kesehatan. Dari kasus di atas, maka peran apakah yang dijalankan oleh bidan Ani? Peran sebagai pengelola, peneliti, pendidik, pelaksana, atau sebagai mentor? Nah, menurut Supardan, peran bidan sebagai pelaksana yaitu tugas mandiri, kolaborasi, dan ketergantungan. Peran sebagai pengelola itu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Kalau pendidik yaitu sebagai pendidik, penyuluh kesehatan bagi klien, serta pelatih pembimbing kader. Peran sebagai peneliti melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik individu maupun kelompok. Nah, pada kasus bidan Ani itu secara rutin melakukan penyuluhan dan pelatihan kader, maka di situ bidan Ani berperan sebagai pendidik ya, melatih dan melakukan penyuluhan itu sebagai pendidik. Cakupan posyandu di wilayah Desa Margayasa masih kurang. Bidan Sara sebagai bidan desa mengupayakan beberapa strategi untuk meningkatkan cakupan posyandu dan kualitas penanganannya. Dari kasus tersebut, maka peran apakah yang dijalankan oleh bidan Sara sebagai pengelola, peneliti, pendidik, pelaksana, atau sebagai mentor? Dalam kasus dijelaskan bahwa bidan Sara mengatasi masalah posyandu di desanya dengan melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan cakupan posyandu dan kualitas pelayanan kesehatan, serta tugas partisipasi dalam tim yang termasuk peran bidan sebagai pengelola. Ya, jadi jawabannya yang A. Seorang bidan puskesmas menjalankan program kesehatan berupa kegiatan FOGIM untuk mencegah penyakit demam berdarah di desanya. Dalam pelaksanaannya, bidan tersebut menggandeng beberapa pihak seperti pegawai kelurahan, tenaga kesehatan, puskesmas, bidan desa, dan karang taruna. Apa peran bidan tersebut? Pendidik, kolaborator, pengelola, konselor, atau advokat. Nah, di sini sebagai kolaborator atau koordinator ya, jadi kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain baik lintas program maupun lintas sektor ya. Jadi itu sebagai bidannya sebagai kolaborator, berkolaborasi ya.
Nomor 15, sebagai bidan sedang melakukan MMD bersama dengan tokoh masyarakat di desanya. Pada MMD tersebut ditemukan masalah mengenai masih tingginya persentase masyarakat yang merokok, sehingga bidan kemudian memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat mengenai bahaya merokok. Nah, peran bidan di sini sebagai peneliti, provider, pendidik, konselor atau pengelola. Jawabannya sebagai pendidik. Karena apa? Karena memberikan pendidikan kesehatan, ya, memberikan pendidikan atau penkes mengenai bahaya rokok, dikarenakan ketika dilakukan MMD atau musyawarah masyarakat desa ditemukan hasil bahwa banyak masyarakat yang masih merokok, sehingga masyarakat tersebut memiliki resiko tinggi untuk terkena dampak dari kebiasaan merokoknya, ya. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan bidan menunjukkan peran bidan sebagai pendidik. Salahnya ini sebagai pendidik, ya. Oke, sekian tentang peran, fungsi, dan kompetensi bidan, ya, sesuai dengan Permentan RB. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan dalam ujian SKB dan lulus. Oke. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Nanti selanjutnya kita bahas yang lain lagi sesuai dengan Permentan RB, ya, kisi-kisi SKB. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.